Langit kelabu menyelimuti desa tua bernama Maranatha. Kabut tebal melayang-layang di antara pohon-pohon beringin yang menjulang tinggi, menciptakan suasana mencekam. Desa itu terkenal karena keheningannya yang nyaris menjerat jiwa. Di tengah desa, terdapat sebuah kuburan kuno yang dihuni nisan-nisan tak bernama. Penduduk setempat menyebutnya kuburan janji, tempat di mana sumpah pernah diikrarkan dan kutukan abadi dimulai. Alkisah, seorang pemuda bernama Satria tiba di desa itu. Dia adalah seorang penulis yang mencari cerita mistis untuk novel terbarunya. Warga setempat memperingatkannya agar tidak mendekati kuburan itu saat malam tiba. Namun rasa ingin tahu Satria mengalahkan akal sehatnya. Malam itu, ia memutuskan untuk pergi ke kuburan sendirian. Dengan senter kecil di tangan, Satria menyusuri jalan setapak menuju kuburan. Suara burung hantu dan derak ranting yang patah menemani langkahnya. Suasana semakin mencekam saat ia melewati gerbang kuburan yang terbuat dari besi tua yang berkarat. Angin malam menyelinap dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Pohon beringin besar yang berada di tengah kuburan seolah menjadi pusat dari aura gelap tempat itu. Ranting-rantingnya menjuntai seperti tangan-tangan yang ingin meraih. Saat tiba di tengah kuburan, ia melihat sebuah nisan tua dengan tulisan yang hampir pudar. Tulisan itu berbunyi, "Di sini beristirahat Rara Ayu. Janji tak ditepati, jiwa tak tenang." Nisan itu berbeda dari yang lain. Batu marmernya retak, namun tetap memancarkan kehadiran yang kuat. Di sekitarnya terdapat bunga melati yang telah kering, seolah ada seseorang yang baru-baru ini mencoba menghormati makam tersebut. Tiba-tiba, angin dingin menyapu tubuhnya. Suara bisikan samar terdengar, seolah seseorang memanggil namanya. "Satria." Pemuda itu menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Suara itu semakin jelas, kali ini terdengar seperti berasal dari belakangnya. "Satria, kembalilah." Bisikan itu disertai aroma melati yang semakin pekat. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya imajinasinya saja. Namun langkah kakinya terhenti saat ia menangkap bayangan perempuan berbaju putih di sudut matanya. Wajah perempuan itu pucat dengan mata hitam pekat. Ia berdiri di kejauhan, tepat di bawah pohon beringin besar. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap tajam ke arah Satria. Ketika Satria mencoba menyinari sosok itu dengan senter, bayangan itu lenyap, meninggalkan bekas pijakan di tanah yang basah. Ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya. Ia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Namun saat ia berbalik, jalan yang tadi ia lalui terasa berbeda. Kabut semakin tebal, menutupi pandangannya. Suara langkah kakinya sendiri terdengar lebih berat, seolah tanah di bawahnya mencoba menahan setiap langkahnya. Satria merogoh saku jaketnya untuk mengambil peta yang ia bawa, berharap dapat menemukan jalan keluar. Namun saat ia membuka peta itu, tulisan di atasnya menghilang, digantikan oleh coretan aneh yang membentuk simbol-simbol tak dikenal. Panik, ia mulai berlari, mencoba mencari jalan keluar dari tempat itu. Saat ia berlari, suara tawa kecil terdengar di sekitarnya. Suara itu seperti milik seorang anak kecil yang sedang bermain. Namun ada nada kejam yang tersirat. "Satria, kembalilah ke janji." Suara itu kini terdengar jelas di telinganya, membuatnya semakin ketakutan. Di tengah kebingungannya, ia tiba-tiba melihat sebuah cahaya kecil dari kejauhan. Ia berlari menuju cahaya itu dengan harapan menemukan jalan keluar. Ketika ia mendekati sumber cahaya, ia menyadari bahwa itu adalah lilin yang menyala di atas sebuah nisan lain. Di depan nisan itu, seorang wanita tua dengan wajah yang penuh keriput duduk bersila. Wanita itu mengenakan kebaya hitam dan kain batik, dengan rambut yang diikat rapi. Ia memandang Satria dengan mata yang tajam, seolah telah menunggu kedatangannya. "Kau tidak seharusnya di sini, Nak," kata wanita tua itu dengan suara yang berat. "Kuburan ini bukan tempat untuk orang luar." Satria mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin mencari inspirasi untuk novelnya. Namun wanita tua itu hanya menggeleng pelan. "Inspirasi? Kau akan menemukan lebih dari sekadar itu. Pergilah sebelum malam semakin larut. Jika tidak,
Kau mungkin tidak akan bisa kembali. Satria mencoba mengabaikan peringatan itu. Namun sebelum ia bisa menjawab, wanita tua itu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma melati yang semakin menyengat. Lilin yang tadinya menyala pun padam, meninggalkan Satria dalam kegelapan. Dengan gemetar, ia melangkah keluar dari kuburan. Namun malam itu, saat ia kembali ke penginapan, suara bisikan terus menghantuinya. Kembalilah, temukan janji yang hilang. Bisikan itu menjadi lebih keras setiap kali ia mencoba untuk tidur, membuatnya terjaga hingga pagi. Satria tahu, ada sesuatu yang mengikatnya dengan kuburan itu, sesuatu yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Pagi harinya, Satria bangun dengan tubuh lemas dan pikiran yang penuh kekacauan. Mimpi buruk semalam masih segar di ingatannya, begitu pula bisikan misterius yang terus terngiang. Dengan semangat yang dipaksakan, ia mencoba menggali lebih banyak informasi tentang kuburan itu. Ia berjalan ke warung kecil di sudut desa, tempat warga berkumpul untuk berbincang. Namun, ketika ia mulai bertanya tentang kuburan janji, percakapan mendadak terhenti. Warga menatapnya dengan ekspresi ketakutan dan enggan berbicara. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan topi jerami, berkata dengan nada rendah, "Kau terlalu ingin tahu, Nak. Tempat itu sudah lama kami tinggalkan. Kami tidak ingin ada urusan dengan roh yang tertinggal." Hanya seorang wanita tua bernama Embok Sri yang akhirnya bersedia berbicara. Dengan suara pelan, ia memulai ceritanya. Kuburan itu menyimpan kutukan. Rara Ayu, gadis yang makamnya kau lihat, adalah perempuan yang dulu tinggal di desa ini. Ia dikenal baik hati, namun nasibnya berakhir tragis. Embok Sri berhenti sejenak. Tatapannya menerawang jauh. Satria mendesak, apa yang sebenarnya terjadi? Menurut cerita, Rara Ayu jatuh cinta pada seorang bangsawan bernama Rangga. Mereka berdua berjanji untuk menikah di bawah pohon beringin besar di tengah kuburan. Namun, pada malam yang telah ditentukan, Rangga tidak pernah datang. Rara Ayu ditemukan tewas keesokan harinya, tergantung di pohon itu, dengan wajah penuh kesedihan dan amarah. Sejak saat itu, arwahnya menghantui kuburan, menunggu janji yang tidak pernah ditepati. Satria mendengar dengan seksama, merasa ada lebih banyak rahasia yang belum diungkapkan. Apa yang terjadi pada Rangga? Tanyanya. Embok Sri menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu pasti. Namun, ada yang bilang bahwa Rangga mengingkari janjinya demi wanita lain. Sejak itu, hidupnya berakhir dengan cara yang tidak kalah tragis. Namun tubuhnya tidak pernah ditemukan. Cerita itu membuat bulu kuduk Satria meremang. Ia tahu bahwa ada lebih banyak yang harus ia ungkap. Dengan perasaan campur aduk, ia memutuskan untuk kembali ke kuburan itu malam nanti. Kali ini, ia ingin mendapatkan jawaban atas semua misteri yang menyelimuti tempat itu. Di bawah rembulan yang redup, Satria melangkah ke kuburan dengan peta di tangan. Ia telah menemukan peta itu di perpustakaan tua desa, sebuah dokumen usang yang penuh dengan tanda-tanda misterius. Peta itu menunjukkan bahwa di bawah pohon beringin besar terdapat sesuatu yang terkubur. Dengan semangat bercampur rasa takut, ia membawa skop kecil dan mulai menggali di dekat akar pohon. Tanah di bawah pohon itu terasa aneh. Setiap kali skopnya menancap, suara gemeretak samar terdengar, seolah ada sesuatu yang terkubur sangat dalam. Setelah beberapa saat, skopnya menghantam benda keras. Dengan hati-hati, ia mengangkat benda itu, sebuah peti kecil yang terbuat dari kayu tua. Kayunya sudah rapuh, tetapi masih utuh. Peti itu dihias dengan ukiran yang menggambarkan bunga melati dan daun beringin. Ketika ia membuka peti itu, sebuah aroma aneh menyeruak, seperti campuran bau tanah basah dan sesuatu yang telah lama membusuk. Di dalam peti itu terdapat selembar surat tua yang sudah menguning, sebuah cincin emas, dan seuntai kalung dengan liontin berbentuk bintang. Tangan Satria gemetar saat membaca isi surat itu. Tulisan di atasnya berbunyi, "Rara Ayu, aku berjanji akan mencintaimu selamanya. Di bawah pohon ini, aku bersumpah menjadi milikmu, dan kau menjadi milikku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Rangga." Namun,
Tulisan di bagian bawah surat itu tercoreng oleh noda merah yang terlihat seperti darah. Satria merasa napasnya semakin berat. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi dingin. Ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. "Kau telah menemukan janji yang hilang." Suara seorang wanita terdengar di belakangnya. Satria berbalik dan melihat sosok Rara Ayu berdiri di bawah cahaya bulan. Wajahnya yang pucat kini terlihat lebih jelas. Mata hitam pekatnya menatap tajam ke arah Satria. "Janji ini bukan untukmu. Mengapa kau mencarinya?" Satria tidak mampu menjawab. Ia merasa tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak atau berkata apapun. Rara Ayu berjalan perlahan ke arahnya. Rambut panjangnya yang terurai menyapu tanah. Rangga mengingkari janjinya. Ia memilih wanita lain, dan aku mati dengan membawa rasa sakit ini. Kini, aku ingin jiwanya kembali. Temukan dia untukku, atau kau akan menggantikan tempatnya. Satria hanya bisa mengangguk. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi ia tahu satu hal. Kutukan ini tidak akan berhenti sampai ia menemukan jawaban yang sesungguhnya. Pagi itu, Satria kembali ke penginapan dengan kepala penuh tanda tanya. Petunjuk tentang surat dan cincin yang ia temukan di kuburan tidak cukup untuk memecahkan misteri. Dengan berbekal rasa penasaran yang semakin besar, ia memutuskan untuk menelusuri sejarah desa dan mencari tahu lebih dalam tentang Rangga. Langkah pertamanya adalah mengunjungi perpustakaan desa, tempat di mana dokumen-dokumen lama disimpan. Perpustakaan itu kecil dan penuh dengan buku-buku berdebu, namun penjaganya, seorang pria tua bernama Pak Guntur, memiliki pengetahuan yang luas tentang sejarah desa. "Rangga," kata Pak Guntur sambil mengernyitkan dahi. Dia adalah salah satu bangsawan yang pernah tinggal di sini. Tapi kisahnya tragis. Pak Guntur menceritakan bahwa Rangga adalah seorang pria yang ambisius. Ia menggunakan status sosialnya untuk mendapatkan keuntungan, termasuk menikahi seorang wanita kaya dari desa tetangga. Namun, keputusan itu menjadi awal dari kehancurannya. Orang-orang bilang, arwah Rara Ayu tidak pernah melepaskannya. Tambah Pak Guntur sambil memandang keluar jendela. Rangga menghilang setelah malam pernikahannya. Tidak ada yang tahu di mana dia berakhir. Mendengar cerita itu, Satria merasa semakin terdorong untuk menemukan kebenaran. Ia bertanya kepada Pak Guntur apakah ada dokumen atau petunjuk lain tentang keberadaan Rangga. Pria tua itu mengangguk dan menunjukkan sebuah peta kuno yang menggambarkan lokasi-lokasi penting di desa pada masa lalu. Salah satu lokasi yang ditandai adalah sebuah rumah tua di pinggiran desa yang disebut Rumah Akhir. Satria memutuskan untuk pergi ke sana. Rumah Akhir adalah bangunan besar yang sudah hampir runtuh, dikelilingi oleh semak belukar. Ketika ia melangkah masuk, udara di dalamnya terasa berat. Lantai kayu berderit di bawah kakinya, dan bayangan di sudut ruangan seolah bergerak. Di salah satu ruangan, ia menemukan sebuah meja dengan buku catatan tua. Buku itu berisi tulisan tangan yang sepertinya milik Rangga. Dalam catatan itu, Rangga menulis tentang perasaan bersalahnya terhadap Rara Ayu. Ia mengakui bahwa ia telah mengingkari janjinya demi harta dan kekuasaan. "Aku tidak bisa menghapus dosa ini," tulisnya. "Jika aku tidak bisa memiliki kebahagiaan, maka aku juga tidak akan membiarkan orang lain memilikinya." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Satria bersembunyi di balik lemari tua, berharap suara itu hanyalah imajinasinya. Namun, ketika ia mengintip, ia melihat sosok pria dengan pakaian kuno berdiri di tengah ruangan. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. "Itu adalah Rangga." "Kau mencari kebenaran?" tanya sosok itu dengan suara serak. "Kebenaran tidak akan membebaskanmu." Satria mencoba menjawab, namun suaranya tercekat. Rangga melangkah mendekat, bayangannya memanjang di lantai. "Katakan pada Rara Ayu bahwa aku tidak akan kembali. Jika dia menginginkan jiwa, maka jiwa lain harus menggantikanku." Satria merasa tubuhnya kaku. Sosok Rangga menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Dengan tangan gemetar, ia mengambil buku catatan itu dan berlari keluar dari rumah tua. Di luar,
Ia menyadari bahwa dirinya kini terjebak dalam permainan arwah-arwah yang terikat oleh janji dan dendam. Langit malam di atas kuburan kembali gelap, hanya diterangi oleh rembulan pucat yang menggantung seperti mata menghakimi. Satria berdiri di bawah pohon beringin besar, tempat di mana semuanya bermula. Ia menggenggam buku catatan Rangga yang ditemukan di rumah akhir, serta cincin dan surat janji yang sebelumnya ia temukan di peti kecil. Setiap langkahnya menuju kuburan terasa berat, seolah-olah tanah itu menarik jiwanya untuk tetap tinggal. Di depan nisan Rara Ayu, aroma melati menguar lebih kuat dari sebelumnya. Suara bisikan yang familiar mulai terdengar lagi. "Kau datang." Akhirnya, kata suara itu. Tiba-tiba, sosok Rara Ayu muncul di depan Satria. Wajahnya tetap sama pucat, namun kali ini ada senyuman di bibirnya. Senyuman yang mencerminkan kelelahan abadi. "Apakah kau membawa apa yang menjadi milikku?" tanyanya dengan nada datar. Mata hitamnya menembus ke dalam jiwa Satria. Satria menyerahkan cincin dan surat itu dengan tangan gemetar. "Aku menemukannya, tetapi aku juga menemukan sesuatu yang lain," katanya sambil menunjukkan buku catatan Rangga. Dia menulis bahwa dia menyesali semuanya, tapi dia juga menolak kembali. Mata Rara Ayu yang kosong berubah, kini penuh dengan rasa sakit dan kemarahan. Menyesal? Dia mengingkari janjinya. Menyesal tidak cukup untuk membebaskanku. Suaranya menggema di seluruh kuburan, membuat ranting pohon beringin bergoyang liar meski tak ada angin. "Tapi dia sudah tiada," jawab Satria. "Tidak ada yang bisa kau ambil darinya lagi." Rara Ayu tersenyum tipis. "Jiwa tidak pernah benar-benar pergi, Satria. Dia masih di sini, terikat pada tempat ini, sama seperti aku. Kau yang harus membawanya padaku. Kau yang membuka kembali pintu ini." Tiba-tiba, tanah di bawah pohon beringin terbelah, memperlihatkan lorong gelap yang tampak tak berujung. Dari dalam lorong itu, terdengar suara jeritan dan tangisan, seolah-olah ribuan jiwa terperangkap di sana. Satria mundur selangkah, namun Rara Ayu mengulurkan tangan dan mencengkeram lengannya. "Kau tidak bisa lari. Kau adalah bagian dari janji ini sekarang." Dengan satu tarikan, Satria terseret masuk ke dalam lorong bersama Rara Ayu. Kegelapan menyelimuti mereka, namun tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ruang besar yang dipenuhi dengan bayangan-bayangan. Di tengah ruang itu berdiri sosok Rangga, mengenakan pakaian bangsawan yang telah compang-camping. Wajahnya terlihat tua dan lelah. "Rara Ayu," kata Rangga, suaranya penuh dengan rasa bersalah. "Aku sudah membayar harga atas dosa-dosaku. Apalagi yang kau inginkan dariku?" "Aku ingin keadilan," jawab Rara Ayu. "Kau meninggalkan aku untuk mati dengan rasa sakit dan kehancuran. Aku ingin kau merasakan hal yang sama." Rangga mengangguk pelan. "Kalau begitu, ambil jiwa ini," katanya sambil memejamkan mata. "Tapi bebaskan dia dari kutukan ini. Biarkan dia beristirahat." Namun, sebelum Rara Ayu bisa menjawab, Satria maju ke depan. "Tidak. Ini tidak akan menyelesaikan apapun. Kalian berdua akan tetap terikat di tempat ini. Apa yang kalian butuhkan adalah pengampunan, bukan balas dendam." Rara Ayu menatap Satria dengan mata berkilat. "Pengampunan? Kau tidak tahu apa yang aku rasakan. Kau tidak tahu apa yang dia lakukan padaku." "Mungkin aku tidak tahu," jawab Satria. "Tapi aku tahu bahwa dendam hanya akan membuat luka ini semakin dalam. Jika kau benar-benar ingin bebas, kau harus memaafkannya." Ruangan itu sunyi. Untuk pertama kalinya, Rara Ayu terlihat ragu. Air mata mulai mengalir di pipinya yang pucat. Ia berbalik menatap Rangga, yang kini berlutut di depannya. "Aku memang salah," kata Rangga. "Aku memilih kekuasaan di atas cinta. Tapi aku mencintaimu, Rara Ayu. Bahkan sampai saat ini." Dengan isakan kecil, Rara Ayu meletakkan tangannya di dada Rangga. Cahaya lembut mulai muncul dari tubuh mereka berdua, menerangi ruangan yang gelap gulita. Bayangan-bayangan di sekitar mereka perlahan menghilang, dan suara tangisan digantikan oleh keheningan yang damai.
Satria mundur, menyaksikan kedua jiwa itu bersatu dalam cahaya. Ketika cahaya itu memudar, Rara Ayu dan Rangga menghilang, meninggalkan aroma melati yang samar. Lorong gelap di bawah pohon beringin pun lenyap, meninggalkan kuburan yang kembali sunyi. Satria terduduk di tanah, napasnya terengah-engah. Ia merasakan beban berat yang selama ini ada di tempat itu telah hilang. Ketika ia akhirnya berdiri dan meninggalkan kuburan, ia tahu bahwa cerita ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ia juga tahu bahwa janji yang pernah diucapkan di bawah pohon beringin itu akhirnya terpenuhi. Di kejauhan, suara burung mulai berkicau, menyambut pagi yang baru. Dan untuk pertama kalinya, Desa Maranatha terasa damai. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca cerita mistis ini. Jika Anda menikmati kisahnya, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like cerita ini untuk menunjukkan apresiasi Anda. Subscribe untuk mendapatkan update cerita menarik lainnya. Share cerita ini kepada teman-teman Anda agar mereka juga bisa merasakan ketegangan dan keindahan kisah ini. Komentar dan saran Anda sangat berarti bagi saya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.